Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku susah banget untuk berhenti tersenyum ini. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Channel ini diserbu beberapa decul. Woi, minta dibantai berapa, minta skor berapa, bertahan aja kerjanya, main kok beraruh segala macam. Kalau kalian lihat di media sosial itu war dari anak-anak Barca itu udah Dan terus terang aja, aku juga tidak terlalu optimis kan, tapi tetap seperti yang aku bilang, permainan bola itu di atas lapangan, bukan di atas kertas. Walaupun mereka punya Lewandowski, Dembele, Pedri, waduh, tapi ternyata kita bisa menahan imbang. Bahkan kita hampir menang. Dan wow, yang menarik dari, kalau kawan-kawan ingat, golnya si Gosens itu terlihat sangat cepat. Bola jauh dari Onana mengarah ke Lautaro Martinez yang bebas. Kemudian Lautaro Martinez secara cepat memberikan bola ke Gosens. Ini katanya, ternyata Lautaro Martinez bilang bahwa Andre Onana's long ball and my assist for Robin Gosens something we work on in training. Nah, ini aku sempat soroti juga waktu preseason. Sempat kita punya gol yang seperti ini juga, tapi waktu itu adalah dari Onana ke Korea, kemudian dari Korea ke Lautaro Martinez. Kalau kawan-kawan ingat waktu itu, aku lupa lawan siapa. Yang jelas bola lambung seperti itu. Dan inilah salah satu keunggulan Onana. Dia bisa membantu build up serangan melalui umpan pendek seperti Handanovic. Tapi satu keunggulannya adalah dia punya umpan jauh yang sangat akurat dan sangat tidak diduga. Mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan Inzaghi sekarang mulai fokus di counter attack. Karena pertama kita punya Lukaku, dan kedua kita punya Onana yang punya umpan jauh sangat bagus. Kalau Lautaro bilang bahwa ini adalah sesuatu yang selalu kita latih saat latihan, aku percaya, karena itu bukan kebetulan. Kalau ada nanti anak-anak decul yang ngomong, wah itu untung-untungan mata kau, untung-untungan enak aja gol kayak gitu. Tapi terus terang kemarin tuh aku ngerasa gimana ya, kita bermain dengan sangat solid sama seperti pertemuan pertama. Tapi ketika gol pertama Barcelona tercipta, gila, selebrasinya udah kayak menang final Liga Champion, Pak. Tapi waktu itu aku terus terang tidak terlalu khawatir. Kenapa? Sekali lagi karena permainan kita solid. Itu cuma apa ya, kita gagal fokus di persekian detik saja, dan mereka bisa memanfaatkan itu. Dan aku dari wanti-wanti sudah dari awal, aku udah bilang aduh ini Di Marco udah tenaganya sudah habis banget. Dan terbukti. Ini juga aku harus akui kejelian dari Xavi. Biasanya kan Dembele di kanan, dia tukar Rafinha yang ditaruh di kanan. Rafinha dan Dembele ini memiliki karakteristik yang berbeda. Rafinha lebih bagus dalam menerima bola udara, sedangkan Dembele lebih bagus dalam duel one on one. Dimana di pertemuan pertama dalam duel one on one, praktis Dembele selalu bisa dinetralisir karena Di Marco yang memang cukup bagus. Dia punya speed, dia bisa duel sprint. Belum lagi di belakangnya Bastoni yang mengawal kalau Di Marco bisa dilewati. Nah, Xavi menyadari bahwa ini udah nggak bisa lagi kayak gini. Dia taruhlah Rafinha di kanan. Harus diakui, Rafinha beberapa kali lepas. Ini bukan cuma soal dia kuat dalam menerima bola lambung, tapi memang Di Marco sudah habis banget. Jadi ketika Di Marco diganti, aku sangat aduh untung diganti. Ya memang Di Marco kurang bagus mainnya, bukan karena dia jelek, tapi memang tenaganya sudah nggak ada. Dan ini kredit juga buat Inzaghi ya. Hampir semua pergantian pemain yang dia lakukan itu tepat. Gosens masuk tepat. Secara bertahan Gosens sangat solid. Mereka nggak bisa nembus dari sisi kiri. Dan tambah dia ngegol. Dan inilah yang aku bilang, begini cara memainkan Gosens gitu. Karena di Atalanta gol-gol dia ya kayak gini. Serangan balik,
Simple football, direct football, mengandalkan kecepatan tanpa ada delay yang berlama-lama. Inilah dia. Kalau Inter bermain dengan sistem seperti ini, Gosens pasti akan bersinar. Cuma masalahnya ya kembali, Gosens ini kan lebih ke tipe finisher. Dia punya crossing tidak terlalu bagus, walaupun bisa, tapi ya kalau dibanding sama Di Marco ya kalah begitu loh. Nah, inilah masalahnya kalau kita memainkan Dumfries dan Gosens secara bersamaan, ini belum ketemu solusinya. Karena kemarin itu kan dia dikasih assist sama Lautaro. Dan Lautaro kalau kawan-kawan lihat ada kemiripan antara situasi Lautaro Martinez dibandingkan Aslani. Nggak persis sih, cuma maksudnya kemiripan itu adalah dalam hal di kasusnya Lautaro dia dengan cepat memberikan bola kepada Gosens tanpa membuang waktu, sedangkan di kasus Aslani dia sudah kepepet. Kita tahu lah kalau nonton dari sini, wah kenapa nggak dioper ke Mkhitaryan, kan Mkhitaryan sudah berdiri bebas, tapi dalam situasi itu susah, itu sepersekian detik dia harus mengambil keputusan. Aku selalu bilang inilah kekurangan Aslani dibandingkan Brozovic. Kalau Brozovic dia sebelum menerima bola dia sudah tahu bola itu akan dibawa kemana, sedangkan Aslani kemarin dia terima bola sedang berusaha mengontrol bola, situasinya sudah harus sekarang mau digemarkan bola, dan dia mengambil keputusan itu bola di shoot dan ternyata gagal. Ya memang level antara Aslani dan Ter Stegen ya kan masih jauh kan. But bola seperti itu in another chance dalam kesempatan lain bukan tidak mungkin itu bisa jadi gol. Cuma belum ini aja, belum apa ya, belum rezekinya aja Aslani membuka keran Liga Champion, gol Liga Champion dia kan. Tenang. Kemudian Barella punya komentar yang menarik juga. Kami telah menemukan spirit kami, but we know, ini yang penting, qualification for knockout stages not wrapped up yet. Artinya apa? Kualifikasi dari untuk babak gugur, babak 16 besar itu belum dibungkus gitu istilahnya, not wrapped yet. Maksudnya kita belum pasti lolos. Walaupun secara matematis ya mungkin aku jelaskan lagi ya, kemarin kan nggak semua yang nonton juga kan. Ada dua kondisi di mana Inter sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Satu, kalau Inter menang lawan Victoria Pilsen, apapun hasilnya Barcelona nggak ngurus. Yang penting kita menang lawan Victoria Pilsen, kita pasti lolos. Karena anggaplah setelah itu kita kalah terus, Barca menang terus, kan nilai kita jadi sama kan. Tapi head to head kita sudah menang. Mereka Barcelona mau menang 12-0 lawan Bayern Munchen, habis itu menang 30-0 lawan Pilsen, nggak ngaruh. Tetap Inter yang lolos. Yang kedua, kalau Barcelona kalah lawan Bayern Munchen, kita juga pasti lolos. Walaupun kita kalah 10-0 nanti lawan Bayern Munchen, walaupun kita kalah 50-0 lawan Pilsen, tetap kita yang lolos. Jadi itu sudah ada hitungan matematikanya karena kita pakai head to head. Secara head to head kita udah menang seri sekali dan menang sekali. Makanya ini yang kita bilang bahwa peluang kita untuk lolos itu besar banget, walaupun ya belum dibungkus juga. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan ikut-ikutan kayak decul, jangan besar kepala. Kita belum lolos penyisihan. Itu aja. Itu yang penting. Dan aku rasa tim Inter, skuad Inter sangat mengerti ini, tidak mau terlena. Siapa tahu Victoria Pilsen menghadirkan kejutan kan, karena kemarin Bayern Munchen babak pertama sudah dibungkus kayaknya 4-0, tahu-tahu babak kedua bisa diperkecil jadi 4-2 kan. We'll never know. Oke. Nah, sekarang aku mau membahas pertandingan kemarin, jalannya pertandingan dan rating pemain. Ini aku ambil dari Sempre Inter ya. Pertama dari Andre Onana. Onana memang kebobolan cukup banyak, 3 gol, tapi menurutku siapapun kipernya tidak ada yang bisa dilakukan untuk 3 gol tersebut. Jadi ya bukan salah Onana juga. Justru Onana melakukan banyak sekali penyelamatan gemilang. Banyak sekali dia memotong bola-bola crossing yang itu kalau nggak dipotong bisa berbahaya. Onana ini dikasih 6,5, menurutku dia layak dapat nilai 7. Cuma mungkin dikasih 6,5 karena kebobolannya 3, lumayan banyak kan. Skriniar
Dapat nilai 7 cukup layak menurutku. Satu kesalahan Skriniar itu ketika Dembele ngegol, karena Skriniar dan Dumfries sama-sama kehilangan Dembele. Dembele datang dari sayap kanan kita kan di sana Skriniar dan Dumfries dua-duanya diasapin sama Dembele. Mungkin itu aja sih kesalahan Skriniar yang agak apa ya? Agak kelihatan gitu. Steven De Vrij nggak terlalu jelek tapi nggak sebagus sebelumnya ketika lawan lawan apa sih di pertemuan pertama. Dia dikasih 6,5, menurutku cukup beralasan. Bastoni 7, sangat solid secara defensif. Eh, di fase menyerang bagus, terutama wow, early cross dia ke Nicolo Barella itu akurasinya luar biasa sih. Memang ahlinya early cross si Bastoni ini. Luar biasa. Kemudian Denzel Dumfries is a player with a lot of technical deficiencies. Maksudnya secara teknis dia nggak begitu bagus, tapi work rate dia, attitude dia sangat bagus. Dan menurutku kemarin itu salah satu penampilan Dumfries yang terbaik. Tapi menurutku masih lebih bagus waktu lawan Sassuolo sih. Dumfries oke. Barella 7. Mungkin salah satu kandidat man of the match ya, tapi aku lupa siapa sih man of the match-nya. Aku nggak, kemarin ada yang bilang Barella. Menurutku ini sangat beralasan, tapi kalau aku pribadi aku pilih Lautaro Martinez karena dia 1 gol 1 assist. Di babak pertama dia agak menghilang. Di babak kedua sebenarnya Lautaro udah habis banget, tapi entah kenapa, entah dapat tenaga dari mana, justru dia menggila di babak kedua. Benar-benar leading the line, memimpin serangan balik Inter secara sangat efektif. Gol dia itu kan sebenarnya kesempatan yang kecil, dia duel dan bisa memenangkan duel itu. Tembakan dia pun sangat ke arah pojok, itu bola kena tiang 2 kali sebelum akhirnya gol. Jadi itu kalau 1 senti aja tambah ke kiri lagi udah nggak gol itu. Luar biasa Lautaro Martinez. Pacel klik gol dia diakhiri dengan sangat berkelas. Kemungkinan lawan Salernitana Lautaro bakalan absen sih karena udah waduh parah banget itu sudah. Waduh, kalau aku jadi Inzaghi udah aku istirahatkan, nggak ada alasan lagi. Semoga Lukaku beneran bisa main saat itu. Di Marco nilainya 6, kurang bagus. Mkhitaryan menarik. Mkhitaryan struggled with the high tempo. Ya, Barcelona beberapa kali memang berusaha menaikkan tempo dan di sini dia kesulitan karena Mkhitaryan ini kan tidak punya kecepatan yang oke, tapi dia mengimbangi itu dengan intelligent, keputusan-keputusan cerdas, penempatan bola yang cerdas. Oke, dikasih nilai 6,5, menurutku beralasan, sangat layak. Calhanoglu 7, kalau aku kasih 7,5. Hakan bermain dengan sangat bagus, cuma ketika dia diganti itu memang sudah habis tenaganya, sudah layak diganti. Zeko nilainya 6, unlucky not to score in the first half. Waktu kena tiang itu, kena bar. Sayang sekali. Darmian bermain tidak istimewa tapi menurutku sangat bisa melakukan apa yang harus dia lakukan lah. Menggantikan Di Marco di menit ke-66 dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, bermain dengan cerdas. Untung dia nggak cedera loh, kan kemarin tuh si Dembele lumayan tinggi ngangkat kaki waktu nekel dia. Waduh. Gosens nilai dapat 7. Came on for Calhanoglu in the 76 minute di menit ke-76. By far his best performance in an Inter shirt, scoring another important goal. Ini penampilan terbaik dia di seragam Inter, mencetak gol yang sangat penting, sangat decisif defensively, sangat menentukan di fase bertahan dan selalu menjadi ancaman di fase counter attack. Nah, has to start now against Salernitana this weekend. Lawan Salernitana harus jadi starter. Aku bilang juga gini tadi di grup kan, karena Di Marco sudah habis. Harus harus dapat istirahat. Kalau dia tidak dapat istirahat percuma, nggak bakalan meningkat performa dia. Itu sih menurutku. Wow, ini hasil seri yang terus terang menurutku sangat membahagiakan. Ya, makanya sekali lagi buat pendukung Inter jangan sombong, jangan besar kepala, tapi
Kalau kawan-kawan ingin happy, ya silakan. Tidak ada yang berhak melarang orang untuk jadi happy. Walaupun mungkin nyinyir, ya lah hasil seri aja happy. Biarin. Yang penting peluang kita itu membesar untuk lolos. Mestinya sih tanggal 27 kita lawan Victoria Pilsen. Mestinya nggak ada kejadian aneh-aneh, mestinya kita bisa lolos. Itu sih menurutku guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.